jemaat-jemaat pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah raya hari ini. Amin. Pujian penyembahannya yang luar biasa ya. Saya percaya kita semua sukacita di hari ini. Dan saya bawakan khotbah pada hari ini yaitu tentang hidup sebagai orang merdeka. Oleh sebab itu saya mau coba cek sound pada hari ini. Merdeka. Masih 30% sih. Merdeka. Wow, luar biasa. Naik nih, naik 60. Merdeka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Oke, saya percaya hari ini kita semua orang-orang yang sudah dimerdekakan. Colek kanan kiri saudara. Hei, kamu udah merdeka. Sudah diberkati. Ya. Kelihatan dari sini jelas senyum-senyumnya yang luar biasa ya. Oke. Pada hari ini saya akan coba bawakan kebenaran firman Tuhan dan saya dikasih waktu berapa menit, saudara? 45 menit. Ya, oke. Saya coba bawakan dengan cepat, tepat dan singkat, ya. Oke. Pada hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang dengan judul Hidup sebagai Orang Merdeka, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Jadi saya akan membacakan untuk yang ganjil, saudara-saudara yang genap ya, sampai ayat 17. Nanti di ayat 17 kita sama-sama bareng-bareng ya. Oke, kita mulai ya. Dari saya dulu ya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat ke-12. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat 14. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat ke-17 sama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Ya, momen hari ini masih tentang kemerdekaan. Bagaimana kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia, negara kita tercinta, yaitu pada 17 Agustus 1945 yang dirayakan pada minggu kemarin, tepat di 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, begitu pula hidup kekristenan kita. Apakah kita sudah merdeka? Bangsa dan negara kita sudah merdeka. Apakah hidup kekristenan kita juga sudah merdeka di hadapan Tuhan? Nah, tolong dibantu. Ya, sambil menunggu. Free, merdeka. Freedom sama dengan kemerdekaan. Arti kata merdeka yaitu terbebas. Terbebas dari penjajahan, terlepas dari segala tekanan. Itu adalah free, merdeka. Tentu kita tahu setiap orang, setiap makhluk memiliki cita-cita yaitu hidup sebagai sesuatu yang merdeka, bebas.
Namun kebebasan kita hendaklah jangan kita salah gunakan dalam hal-hal yang tidak benar, ya. Nah, merdeka, freedom, kemerdekaan. Satu, bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lain-lainnya. Ya, kita harus memiliki hati yang bebas. Bebas untuk daripada segala perhambaan dan penjajahan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak dipungkiri saat-saat ini begitu banyak, ya. Banyak kita yang tidak menyadari bahwa kita sedang dijajah. Dijajah baik oleh keadaan, dijajah oleh finansial, dijajah oleh setiap ketakutan, kekhawatiran. Semua tentu membuat kita tidak nyaman, ya. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan kita haruslah menjadi orang merdeka, ya. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu bebas dari tawanan dalam segala aspek kehidupan. Kita kadang-kadang terbelenggu di dalam pikiran kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat kadang-kadang menunjukkan bahwa kita bukan seorang yang merdeka. Nah, seorang yang merdeka itu tentu diluputkan dari berbagai musibah yang terjadi di dalam hidupnya. Anda percaya kalau Anda berada saat ini, di tempat ini, dengan keadaan sehat, Anda adalah orang merdeka. Ya, kita bisa lihat banyak orang sakit yang gak bisa beribadah. Semua itu tentu mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Dan kemerdekaan juga dapat diputarbalikkan dari keadaan atas dasar kebenaran yang kita pertahankan, yang kita perjuangkan. Tuhan mampu memutarbalikkan keadaan saudara. Yang sakit menjadi sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kelegaan, ya. Nah, kemerdekaan itu juga terbebas dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Nah, kadang kita nggak sadar, ketika kita sedang mengalami problem, masalah yang begitu berat, membuat diri kita apa? Mudah terserang sakit penyakit. Karena kita tahu, sakit penyakit tentu berasal bukan hanya dari makanan maupun tubuh maupun keadaan alam yang sedang terjadi. Sakit penyakit menurut studi banyak dikarenakan oleh pikiran yang berat. Ya. Pikiran kita terkadang memikirkan begitu banyak, menjangkau segala sesuatu yang tidak harus dan tidak seharusnya kita pikirkan. Namun kita pikirkan, kita mau menyamakan diri kita seperti Tuhan, secara sadar maupun tidak sadar. Ya, seharusnya ini simple. Kenapa dibuat jadi rumit gitu dalam pemikiran kita? Oleh sebab itu, di gereja ini diadakan kersel-kersel. Sehingga setiap kersel-kersel itu mampu kita dapat berkomunikasi, bersharing satu sama lain. Sebab pemikiran satu orang itu tidak lebih baik daripada pemikiran 3, 4, 5 orang. Apalagi di dalam satu komunitas. Sehingga membuat adanya satu solusi. Adanya satu kekuatan, kemampuan untuk keluar dari problem yang kita hadapi. Ya, menjadi orang yang bebas dari segala intimidasi. Kemerdekaan itu menjadi seseorang yang bebas dari segala intimidasi. Pernah gak kita rasakan atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bebas, kita keluar. Tiba-tiba, kok masalah ini berat banget, seakan udah gak kuat, gak mampu. Kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Menyerahkan, bahkan menangis di kaki Tuhan. Tiba-tiba, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, dan satu lagi Tuhan luputkan. Sehingga engkau akan terkagum-kagum, luar biasa cara kerja Tuhan. Padahal saya gak pernah pikirkan itu loh, kok bisa itu. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai anak kita, saudara kita, bahkan pasangan kita untuk menjadi berkat.
Jadi jangan pernah andalkan diri kita sendiri. Apalagi kita terintimidasi atas segala kesalahan yang kita lakukan, kita perbuat. Enggak gampang, saudara, untuk kita hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu keadaan dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan pernah menyerah. Kita harus tetap mencerminkan orang yang merdeka. Amin. Nah, tiada kemerdekaan bagi orang yang mengalami ketakutan. Nah, tiada rasa kemerdekaan bagi setiap orang yang selalu merasakan ketakutan karena persoalan, permasalahan, dan masa depan hidupnya. Dalam hidupnya orang selalu takut. Mau melangkah takut. Mau buka usaha baru takut. Karena apa? Dia tidak mengandalkan Tuhan. Padahal dia adalah orang merdeka. Orang yang diciptakan Tuhan, yaitu untuk berhasil dan beruntung. Tetapi karena ketakutannya itu, dia menjadi maju mundur. Dan akhirnya apa, saudara? Stuck di tempat. Usaha enggak, mencoba enggak, akhirnya berjalan di tempat. Itulah yang membuat kita tidak pernah maju di hadapan Tuhan. Karena apa? Rasa ketakutan yang terus mengintimidasi hidupnya maupun hidup kita. Membuat kita tidak bisa maju di hadapan Tuhan. Jadi karena kita tahu jati diri kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah diselamatkan, dan orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan pernah kita salah gunakan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan itu bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan Tuhan yang memberikan. Sehingga membuat kita sukacita dan damai sejahtera atas segala persoalan dan permasalahan yang hadir di dalam hidup kita. Nah, tiada kemerdekaan juga bagi orang yang selalu gelisah di dalam hidupnya. Gelisah itu sama dengan tidak mengucap syukur. Dikasih sakit sedikit, gelisah. Dikasih kekurangan, gelisah. Wajar ya, secara manusia memang seperti itu ya. Sifat manusia selalu seperti itu. Kita selalu gelisah. Karena apa? Kita gelisah karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tahu kita punya Tuhan yang kaya, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Bayangkan dua roti dan 5 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Coba bayangkan saudara. Dari kekurangan kita belajar, dari kekurangan Tuhan mampu memberkati. Apalagi kita umat pilihannya. Jangan pernah takar setiap rejeki, setiap berkat yang Tuhan berikan. Besar kecil maupun banyak sedikit, bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat engkau hidup bersukacita dan damai sejahtera. Amin. Jadi jangan pernah kita merasakan gelisah. Oh, masa depan saya suram nih kayak ini. Kerjaan begini-begini aja, nggak bisa maju, nggak bisa naik lagi. Jabatan begini-begini aja. Ingat saudara, andalkan Tuhan. Andalkan setiap aspek kehidupanmu. Pekerjaan, bisnis, dagangan, apapun yang kau lakukan. Kesehatanmu termasuk, andalkan Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan dalam hidupmu. Ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Amin. Nah, juga tiada kemerdekaan bagi orang yang tidak punya sukacita. Nah, ini dia. Orang kalau nggak punya sukacita, hidupnya selalu hampa. Masalah sedikit datang pikiran. Masalah sedikit datang menjadi besar. Padahal kita tahu di dalam Tuhan itu masalah besar kita kecilin, masalah kecil kita hilangkan. Jangan kita balik. Masalah kecil kita perbesar. Dan masalah besar menjadi musibah buat kita. Jangan. Cara kerja Tuhan itu beda dengan cara pikir kita. Jadi kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada rencana, rancangan Tuhan yang baik. Jadi orang yang selalu hidupnya terasa hampa karena apa? Karena kurang bersyukur. Seperti tidak berguna, hanya menjadi beban dalam keluarga.
selalu berpikir negatif, ya, cenderung memiliki mental korban. Ya udahlah, saya memang udah begini, ya udah mau ngomong apa, jalani aja lah seperti air mengalir. Air mengalir tuh menuju tempat yang rendah, ya, di mana nggak ada kehidupan di dalam tempat yang rendah itu. Kalau secara logika ya. Namun kita percaya kita mau hidup berbeda dengan sungai yang mengalir. Kita mau melawan arah, ya, karena kita tahu, ya, di dalam setiap perjuangan, proses apapun yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hidup kita, akan ada hal-hal yang mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena apa? Perjuangan kita, proses yang kita jalani tidak akan pernah mengkhianati hasil yang ada. Jadi jangan seperti ikan mati yang terus mengikuti aja kemanapun dibawa. Ya, dan jangan pernah memiliki mental korban. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memiliki mental korban, padahal kita justru sang pembuat keadaan seperti itu, menjadi seperti itu. Jangan kita bersasap paling menjadi korban, padahal kita tahu hanya waktu dan mujizat Tuhan yang belum bisa bersatu. Sabar di dalam penantian kita. Amin. Jadi kita percaya bahwa kemerdekaan itu tiada bagi orang yang tidak punya sukacita, ya. Nah, yang keempat, tiada ketenangan. Nah, orang ini yang tidak memiliki ketenangan di dalam menghadapi setiap persoalan dan permasalahan, selalu mengambil keputusan yang salah. Ya, kita tahu di saat-saat ini banyak, ya, orang-orang yang sedang bekerja, sedang enak-enaknya, tiba-tiba diberhentikan. Pengurangan karyawan. Kita tahu di media-media ini banyak, cuman nggak di-post. Namun sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak mempermasalahkan itu. Karena Tuhan pelihara hidup kita. Jadi jangan pernah ragu, khawatir apapun yang terjadi. Karena di balik itu semua, ketika kita tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan, kita tetap taat, kita tetap setia, maka pemeliharaan penyediaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Jangan khawatirkan. Karena ketenangan di dalam mengambil sebuah keputusan adalah hal yang menentukan masa depan kita. Jangan hanya ego kita yang kita pakai. Aduh, saya kerja di situ kayaknya udah lama, gaji segitu-gitu aja, kerjaan nambah terus. Lebih baik resign lah. Lebih baik udahlah, nggak usah kerja lagi, cari tempat lain. Mencoba seperti itu, resign. Kerja di tempat lain. Dengan harapan apa? Gaji lebih besar. Ya, pekerjaannya enak, nyaman. Ingat, pekerjaan tuh nggak ada yang nyaman. Semua orang bekerja tuh nggak pernah ada yang bilang enak lu kerjaan tempat gua, nggak pernah. Selalu pekerjaannya ada aja. Permasalahan, persoalan yang terjadi, tekanan dari atas, ya selalu ada. Namun bagaimana cara kita meresponnya? Ya, ketika kita sudah pindah kerjaan tempat lain, pasti ada suatu titik, suatu saat kita akan kangen untuk kembali kerja di tempat yang lama kita. Karena apa? Oh, ternyata lebih nyaman tempat lama saya ya daripada ini. Tempat baru kok lebih begini suasananya, lebih nggak senang lagi. Itulah ketenangan di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi jangan pernah kita melihat sesuatu yang silau, ya. Sedangkan kita sesuatu yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan sediakan, engkau sia-siakan. Jadi tetap kita harus memiliki mental tenang, tenang di dalam keputusan. Dan satu lagi pesan saya, tanya Tuhan sebelum engkau memutuskan segala sesuatu dalam hidupmu. Apapun itu, entah pekerjaan, sekolah, kuliah, bisnis, dagangan, bahkan jodoh sekalipun, tanya Tuhan. Jika yang terbaik untukku Tuhan, berikan tanda. Pasti Tuhan berikan tanda. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya hidup sengsara.
Sengsara oleh apa? Sengsara oleh keadaan maupun oleh dunia ini. Karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap umatnya. Penyediaan dan penyertaannya pasti yang terbaik untuk setiap umatnya. Nah, apa yang telah kita buat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan dalam hidup kita? Mari kita lihat di dalam diri kita. Apa saja yang sudah kita perbuat, kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari atas kemerdekaan yang Kristus berikan dalam hidup ini. Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan sampai saat ini. Bahkan kesehatan demi kesehatan sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apakah hidup kita masih terbelenggu di dalam dosa? Hanya saudara dan saya yang tahu. Masing-masing pribadi yang tahu. Dosa apa yang masih kita bergumul di dalam kehidupan ini? Dan apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri? Ya saudara, permasalahan dengan orang lain, dengan pihak lain mungkin kita bisa selesaikan. Bisa mudah, bisa selesai. Namun bermasalah dengan diri sendiri itulah sesungguhnya suatu perjuangan. Masalah di dalam diri kita sendiri. Pikiran kita inginnya seperti ini. Namun di dalam hati kita inginnya seperti ini. Itulah membuat kita berperang di dalam diri kita. Ya, banyak orang yang gak bisa memaafkan dirinya atas kesalahan yang dilakukannya, atas keteledoran yang dilakukannya. Kenapa ya saya lakukan ini? Padahal saya tahu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya lakukan? Ya, jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Maafkan dirimu, ampuni dirimu, berdamai dengan keadaan, dan engkau tetap berjalan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya kita semua di tempat ini, kita semua mau berdamai dengan diri kita. Banyak hal-hal buruk, termasuk saya pun yang berdiri di tempat ini. Masa lalu saya yang tidak benar, tetapi Tuhan pulihkan. Begitu pula saudara. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini enggak memiliki jalan yang mulus saja di dalam kehidupannya. Pasti ada masa lalu yang hitam maupun kelam. Tapi ingat saudara, Tuhan mengampunimu. Tuhan mau memakai engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang merdeka? Hendaknya menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak lagi hidup dalam dosa dan terbelenggu, terikat, tertawan oleh hal-hal duniawi. Seperti kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Boleh bantu saya? Ayat 19 sampai dengan 21, Ya, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, semua hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi ini, seperti perbuatan daging ini, tentu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita masih mau kompromi, hidup mengikut Tuhan, tetapi kita masih melakukan segala keinginan daging. Bukan saya yang mengatakan loh. Kitab ini yang mengatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sesungguhnya hidup kita itu adalah apa?
untuk kita berkenan di hadapan Allah, yaitu untuk menuju surga. Betul? Dengan cara apa? Yaitu kita tidak menjalani hal-hal seperti perbuatan daging yang dikatakan dalam ayat ini. Ya. Kita tahu kehidupan dunia ini memberikan hal-hal yang mudah, hal-hal yang gampang, hal-hal yang instan, hal-hal yang tidak memerlukan proses. Tapi ujung-ujungnya menuju maut. Jadi jangan sampai kita hidup terus bergumul di dalam dosa. Kita tahu kebenaran bahwa hal ini nggak boleh dilakukan, tetapi kita lakukan. Sama saja Anda dengan mencobai Tuhan. Amin. Habis keadaan gimana Pak saat ini? Susah. Cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Wow. Jangan saudara. Jangan kau mencobai Tuhan. Ingat, kita semua adalah umat yang diberkati. Bertahan dalam kebenarannya, nggak mungkin Tuhan buat kita mati. Nggak mungkin Tuhan telantarkan. Buktinya apa Pak? Buktinya Anda dan saya sampai saat ini berada di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan beribadah di tempat ini. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan sediakan bagi saudara. Nggak mungkin Tuhan biarkan saudara terlantar. Saudara kekurangan, saudara meminta-minta. Enggak saudara. Saya katakan sekali lagi, enggak. Tetapi dengan konteks satu, engkau setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Tuhan akan pelihara hidupmu. Ya. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan di tempat ini. Sering disaksikan di dalam kersel-kersel. Ya, bagaimana Tuhan menolong, memberkati apa yang tidak pernah diduga-duga terjadi. Diberkati. Walaupun diberkati belum melimpah ruah. Saya katakan belum. Bukannya melimpah ruah. Mungkin kalau saya bilang melimpah ruah, mana buktinya? Tetapi bukti saudara dan saya masih ada sampai saat ini. Itulah karena kasih Tuhan. Karena penyertaan dan penyediaan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Nggak pernah kita dibuat minta-minta. Amin. Nah, di dalam sikap kita sebagai seorang hidup sebagai seorang yang merdeka, yaitu sikap terhadap diri sendiri. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, seperti kita baca tadi kan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan semuanya itu tentang hal-hal duniawi. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jelas saudara dikatakan, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu semua serba enak, semua serba nikmat. Semua instan, semua tidak butuh proses. Tapi kita diperintahkan untuk menjauhkan diri. Karena kita pendatang di buminya Tuhan ini. Kita adalah ciptaannya yang ditaruh di buminya ini. Sesungguhnya kita adalah manusia-manusia sorga yang diciptakan dari sorga. Kita adalah pendatang di buminya ini. Sehingga kita harus melakukan apa yang sebenarnya Tuhan firmankan di dalam kebenarannya hari ini. Yaitu kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ada amin saudara? Berat ya saudara ya. Di tengah dunia.
Pak, saya sih kan kita masih hidup di dunia. Gimana kita mau melawan arus dunia? Kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Kita taat dan setia saja dengan firman Tuhan, kebenarannya. Maka Tuhan akan pelihara hidupmu. Jadi kuncinya cuma satu, taat dan setia. Jangan pernah menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Ya. Sebagai orang merdeka dan sudah mengerti kebenaran, hendaklah kita selalu menjaga kekudusan hidup ini dengan cara menjauhkan diri dari keinginan daging yang merusak dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Boleh satu orang lagi bantu? Galatia 5 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakap dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Wow, ya, sebagai orang merdeka, ya, kita memiliki kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik, bukan kehidupan di dalam dosa. Walaupun dosa itu harus berseberangan dengan kebenaran. Jadi kita nggak bisa nih, di satu sisi kita melakukan kebenaran, dan di satu sisi lagi kita kompromi dengan dosa. Apa yang terjadi? Menghambat berkat-berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Ya. Perbedaan selalu ada di setiap kita. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tentu membuat kita saling berbeda di dalam sebuah kesatuan. Padahal kita tahu satu tujuan itu pasti untuk yang terbaik. Namun kita harus tetap mengasihi. Jangan beranggap kita yang berbeda dengan kita adalah musuh kita. Jangan. Ya. Banyak orang seperti itu. Kompetitor kita anggap sebagai musuh. Namun kita tahu, kita di dalam Tuhan harus apa? Mengasihi satu sama lain. Mengasihi sesama umat manusia. Saya percaya di tempat ini kita sudah semakin dewasa. Kita semakin diberkati. Setiap hari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita boleh menjadi berkat. Dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena apa? Kita lakukan dengan apa? Dengan kasih. Coba kalau kita tidak memiliki kasih, kita akan tidak peduli. Kita akan cuek. Bersyukur kita masih ada di dalam wadah gereja di tempat ini. Ya, kekeluargaan gereja di tempat ini. Kita boleh saling menguatkan di antara yang lemah. Kita boleh saling membuat maju gereja ini. Mendukung setiap apapun yang ada di gereja ini. Karena apa? Ini adalah wadah. Kita adalah baitnya, yaitu bait rumah Tuhan. Amin. Nah, Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Boleh. Galatia 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salibkan segala keinginan daging, saudara. Ini suatu perintah. Bukan perkataan saya. Bukan saya buat-buat. Tapi ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyalibkan segala kedagingan kita. Gimana Pak? Saya gagal lagi. Tetap terus berjuang. Tetap terus berjuang untuk mempraktekkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin.
Nah, yang kedua, sikap dengan orang yang tidak seiman, yaitu kita harus miliki cara hidup yang baik. Kita baca di ayat 1 Petrus 2 ayat 12. Boleh. 1 Petrus 2 ayat 12, demikian firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu. Jadi wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang anak Tuhan, seorang Kristen, hidup menjadi berkat, hidup menjadi terang, hidup menjadi garam untuk memberi rasa di sekitar lingkungan yang kita berada. Menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Jangan justru sebaliknya. Kita hidup di tengah kegelapan, kita nyemplung ke kegelapan itu juga. Kita ini adalah orang-orang terang, saudara. Yang menerangi dunia ini. Jadi setiap perbuatan, tingkah laku, perkataan kita, semua dilihat orang. Supaya apa kita lakukan itu? Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan, bukan kita yang dipuji, bukan kita yang ditinggikan. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Oh, orang Kristen ternyata seperti itu ya. Mungkin saudara dan saya sudah banyak ya mendengar di medsos bagaimana sedang viral-viralnya saat-saat ini. Bahwa kebenaran itu terus terbuka walaupun ada harga yang harus dibayar. Ya. Lakukan tetap kebenaran di dalam hidup kita. Pertahankan dan praktekkan itu di dalam keseharian kita. Maka kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Nah, hendaklah engkau menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini dimanapun engkau berada. Karena perbuatanmu akan membawa rasa seperti garam dan perilakumu akan menerangi kegelapan dimanapun engkau berada atas dasar kebenaran yang engkau hidupi. Nah, menjadi garam dan terang atas setiap perbuatan dan perkataan yang keluar dari mulut kita yang didasari dari dalam hati pastinya itu. Melakukan segala sesuatu yaitu menjadi garam dan terang tentu berasal dari hati terlebih dahulu. Apakah hati kita sudah damai dengan diri kita sendiri? Apakah hati kita sudah bersih di hadapan Tuhan? Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan kita terus level kita hanya berjuang dengan diri kita sendiri. Sehingga menghambat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman. Nah, di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, berbuat baik itu enggak harus kita lakukan hanya untuk orang-orang di luar kita supaya kita terlihat baik. Namun terhadap saudara seiman itu yang terutama, saudara. Jadi bukannya kita enggak menjadi berkat buat orang lain ya, buat tetangga kita, bukan. Tetapi terhadap saudara seiman kita memerlukan lebih lagi. Ya, sikap terhadap saudara seiman tentu harus saling mengasihi, saling menghargai, saling mengampuni dan saling membangun serta saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Perintah dan pengajaran Tuhan kita harus melakukannya semua dengan kasih. Mengampuni dengan kasih. Menghargai dengan kasih. Setiap perbedaan itu menuju pada sebuah kebaikan. Namun caranya saja yang berbeda. Cara-cara inilah yang perbedaan ini yang membuat kita
menjadi seperti musuh. Padahal bukan musuh, hanya berbeda saudara. Ya. Jadikan sebuah perbedaan menjadi hal yang membuat kita semakin solid. Jangan mau ego kita sendiri. Jangan kita hanya mau kita saja yang didengar. Kita juga patut mendengarkan suara orang lain. Jangan hanya mau ide kita saja yang dipakai. Tapi ide orang lain kita enggak gunakan. Kita harus imbang saudara. Karena apa? Kita yang memiliki kasih. Kita sudah diajarkan kasih. Berdasarkan kasih kita hidup. Ya. Jadikan sebuah perbedaan itu menjadi kita semakin solid dalam mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Yaitu di dalam kasih karunia Allah. Ya. Sikap terhadap pemerintah atau para pemimpin. Nah, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 15. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Tunduklah karena Allah. Bukan kita tunduk takut kepada pemimpin, kepada pemerintah karena takut akan hukuman. Ya. Karena kita takut akan hal-hal yang terjadi setelahnya. Namun kita tunduk karena Tuhan, maka Tuhan akan yang membela hidup kita. Sebab jika kita tunduk dan takut hanya karena manusia, ketika manusia itu sudah tidak ada, apa yang akan terjadi pada kita? Tentu membahayakan diri kita, bukan? Tetapi ketika kita takut karena Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin, menggaransi hidup kita. Ya, sikap terhadap pemerintah atau pemimpin dimanapun kita berada, hendaklah menjadi orang yang taat, orang yang setia, dan selalu menjunjung kebenaran. Karena para pemimpin adalah orang yang dipercayakan Tuhan dalam sistem dan organisasi dimanapun kita berada. Jadi kita percaya setiap apapun yang kita lakukan ketika pemimpin kita menghendaki kita melakukan segala sesuatu, itu karena Tuhan. Karena dia adalah wakil Tuhan. Kita harus apa? Taat dan setia. Walaupun kita tahu pemimpin juga manusia, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kelalaian dalam hidupnya. Namun sebagai orang yang bijaksana tentu kita akan mengingatkan, saling mengasihi. Itulah yang harus kita lakukan di dalam menghidupi kemerdekaan yang sudah kita terima saat ini. Dan tunduklah kepada pemerintah atau pemimpin bukan karena takut akan imbasnya ataupun hukumannya, melainkan karena takut akan Tuhan. Sekali lagi dikatakan karena apa? Karena takut akan Tuhan. Jangan takut akan imbas maupun hukumannya. Hukuman itu bisa dijalanin saudara. Ya, imbas itu bisa terjadi dalam hidup kita. Namun kalau kita cuma takut sama manusia, maka sia-sialah. Lakukan semua karena takut akan Tuhan. Karena kita akan excellent di dalam takut akan Tuhan. Kita akan melakukan yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya sampaikan bahwa hidup kita sebagai orang merdeka, hendaklah kemerdekaan itu kita gunakan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Jangan kita salah gunakan terus hidup di dalam dosa. Terus bergelut di dalam dosa. Membuat kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika kita melakukan satu dosa, tentu kita akan melakukan dosa yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika kompromi dengan dosa, akan ada kompromi-kompromi lainnya. Jadi poin khotbah hari ini saya katakan yaitu 1, tidak boleh
tidak boleh hidup sekehendak hati kita, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala keinginan daging. Dan yang ketiga, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman. Memiliki cara hidup yang baik, saudara. Oke. Yang keempat, mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Dan yang kelima, tunduk kepada pemerintahan karena Allah, bukan karena manusia, maupun hukuman, maupun imbas yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudara, jadikan momen kemerdekaan ini menjadi hal yang istimewa dan melahirkan komitmen-komitmen yang baru di dalam hidup kekristenan kita. Dengan terus berjuang menghidupi kebenaran yang berasal daripada firman Tuhan, baik dalam tingkah laku, perbuatan dan perkataanmu, sehingga engkau akan terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk Singer dan WL maju ke depan.